Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hari ini kita akan melanjutkan membaca mengaji fikih agraria yang akan kita lakukan dengan secara bertahap. Kita akan sedikit demi sedikit membaca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, khususnya bab-bab yang memang secara khusus membahas masalah agraria, yaitu 16 dan bab 17. Pada kesempatan hari ini kita akan membaca mulai halaman 268 ya. Bagi Anda yang sudah mengunduh naskah yang sudah saya bagi, itu ada di halaman 268 ya. Bagian ini akan membicarakan mengenai air ya, khususnya penggunaan air untuk kegiatan pertanian ya. Jadi katakanlah ini pembahasan mengenai fikih irigasi gitu ya, fikih irigasi. Dan kalau kita nanti baca bagian mengenai hal ini akan sangat terkesan pada kita betapa vitalnya fungsi air ya di wilayah Timur Tengah sana, di mana ya dibanding tanah barangkali jauh lebih penting di sana ya, untuk kehidupan manusia maupun untuk usaha pertanian. Nah, itu sebabnya kalau nanti kita mulai mengikuti pembahasan dari Imam Mawardi ini, akan kita lihat betapa kepedulian terhadap air itu sangat kental, menyangkut hak-hak atas air itu, dan juga menyangkut etika di dalam air itu ya. Mulai membaca, marilah kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada pengarang ini. Semoga kita memperoleh manfaat dari mengaji fikih agraria dari kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, thumma ila ruhi musannifi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah satu fasal ya, satu penggalan ya, mengenai topik pembahasan tertentu, satu bab gitu ya. Wa amal miyahu, dan adapun macam-macam al mustakhrajatu yang diatur keluar masuknya untuk kegiatan pertanian. Fatangkosimu, maka itu terbagi salah satu aksamin menjadi 3 bagian ya. Jadi air-air yang digunakan untuk irigasi pertanian itu terbagi menjadi 3 macam. Miyahu anharin, pertama adalah air yang berasal dari sungai, dan air yang berasal dari wa miyahu uyunin, dan air yang berasal dari mata air. Jadi ada 3 kategori air ya yang akan dibahas.
oleh Imam Mawardi, yaitu sumur dan mata air. Fa'ammal anharu, maka adapun sungai ya, air yang berasal dari sungai, fatang kosimu, maka dia terbagi lagi salah satu aksamin menjadi lagi ya. Di dalam pembahasan fikih itu memang ada klasifikasi yang kadang cukup detail ya, karena ini kaitannya dengan penentuan status hukum ya. Bagi kita yang ingin memahami, maka nomenklatur yang dikembangkan oleh para ulama ini menjadi penting untuk kita ketahui ya, supaya kita bisa memahami secara lebih tepat ya. Nah, misalnya mengenai air sumur ini juga dibagi lagi menjadi 3. Ahaduha, adapun yang pertama, ajrohullahi, itu adalah sungai yang dialirkan oleh Allah Ta'ala, Maha Suci Allah. Artinya memang sungai alami ya, sungai yang bukan buatan manusia. Min kibaril anhari, yakni yang besar ya. Di sini selalu yang dirujuk adalah sungai Tigris dan Efrat ya. Mungkin kalau di Indonesia mungkin sungai Musi ya, sungai Bengawan Solo mungkin ya, Mahakam. Allati la yahtafiruha, yang tidak menggali, tidak membuat pada sungai tadi al-adamiyuna, manusia. Jadi memang itu sungai-sungai yang sifatnya alami. Kadi jelata, seperti sungai Tigris, wal Furati, dan sungai Efrat. Nah, ini 2 sungai yang memegang peranan vital ya bagi peradaban di Irak ya, bahkan sejak masa sebelum Islam, pra-Islam. Jadi sungai ini punya nilai yang sangat penting secara ekonomi, secara kultural gitu ya, secara sosial. Ini sungai yang sangat vital ya peranannya. Dan kebetulan 2 sungai itu ketemunya di kota Basrah ya. Wa yusammayani, dan dinamakan kedua sungai ini ar-Rafidaini, sungai Rafidan ya. 2 sungai ini dinamakan sungai Rafidan. Jadi ini kategori pertama, yaitu sungai yang sifatnya alami, tidak pernah dibikin oleh manusia, dan sungai itu cukup besar ya. Fama uhuma, maka adapun volume air yang terdapat di 2 sungai itu, yatasio, itu mencukupi lizar'i, untuk irigasi pertanian, walisyaribati, dan untuk diminum ya, untuk diminum. Nah, saking besarnya sungai itu dan demikian maka walaisa yutasawwaru, dan tidak bisa fihi, di dalam air 2 sungai tadi itu, kusurun an kifayatin ya, tidak memenuhi kecukupan ya, karena saking banyaknya ya pasti melimpah ya. Ini sumber daya alam yang abundance ya, yang melimpah. Wala darurata, dan tidak ada situasi keharusan, tat'u, yang mendorong fihi, di dalam air sungai Tigris dan Efrat ini, ila tanazu'in, kepada situasi perselisihan, tidak ada dispute ya untuk memanfaatkan itu. Au musyahanatin, atau situasi di mana orang harus tawar menawar ya, harus berkompromi untuk bisa memperoleh akses terhadap air itu, karena saking melimpahnya. Nah, dalam situasi ini tentu jenis aksesnya, jangkauan akses yang tersedia bagi manusia yang membutuhkannya
menjadi cukup lebar gitu ya, cukup leluasa. Faya juzu, maka boleh liman bagi siapapun, sya'a yang menghendaki, minan nasi dari manusia yang mana saja gitu ya, ayak khuda untuk mengambil minha dari kedua sungai tadi, sesuai dengan kepentingannya, mengambil apa, syurban, kebutuhan minum ya, waj'ala, dan menjadikan min do'atihi, atau membuat min do'atihi untuk kepentingannya, ilaiha pada kedua sungai tadi, maghidhon, jalur atau saluran-saluran irigasi. Jadi dibuat kanal-kanal kecil yang berasal dari sungai itu untuk kemudian airnya dialirkan ke lahan pertanian. Nah, dalam situasi di mana sumber daya air cukup melimpah, tidak ada isu mengenai kompetisi begitu di situ, maka siapapun bisa mengambil dari sana. Wala yumna'u, dan tidak bisa dilarang, min akhdhi syurbin, dari mengambil minuman dari situ. Wala yu'aradu, dan tidak bisa ditentang, tidak bisa dicegah, fi ihdathi maghidin, di dalam membuat kanal ya dari situ. Jadi kalau ada orang yang mengambil air dari situ untuk konsumsi rumah tangganya, atau untuk dibikin kanal, maka tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya, karena sumber dayanya bersifat melimpah ya. Dan kedua, itu yang kedua. Yang pertama, karena itu sungai yang sifatnya alami, tidak ada investasi tenaga, harta yang dilakukan oleh siapapun untuk membuat aliran sungai itu. Itu sungai yang sifatnya alami ya. Jadi itu pertama. Yang kedua, kondisi ketersediaannya juga cukup melimpah, sehingga dalam kondisi semacam itu maka hak untuk publik juga dijamin dengan cukup leluasa. Nah, ini yang pertama ya, jenis pertama dari air sungai. Wal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, ma ajrohu ya, sungai yang ajrohullah, sungai yang Allah mengalirkannya, ta'ala maha suci Allah, min siwaril anhari, tetapi yang merupakan sungai-sungai yang kecil ya, tidak sungai yang besar seperti sungai Tigris dan Eufrat tadi. Bahwa adapun sungai alami yang kecil ini, itu ala dzorbaini, atas dua jenis ya. Nah, lagi-lagi kita di sini sampai pada klasifikasi dan klasifikasi lagi gitu ya. Dan ini memang gaya benalar di dalam ilmu fikih itu salah satunya seperti ini. Ahad itu dari dua macam tadi, sungai kecil tadi, itu aya'luwa ma'uha, jika airnya itu cukup dalam. Dia kecil tetapi cukup dalam ya. Jadi artinya volume airnya juga lumayan besar gitu ya. Wa illam yuhbas, dan sekalipun tidak dibendung, wayakfiya, dan mencukup ayak luwa ma'uha, itu jika airnya cukup dalam, wa illam yuhbas, sekalipun tidak dibendung. Jadi meskipun tidak dibendung, itu sungai itu sudah cukup dalam. Jadi dia bukan sungai kecil yang dangkal, tetapi dia sungai kecil yang dalam. Dan memang secara alami memang dia dalam. Dia dalam bukan karena dia dibendung ya. Wayakfiya, dan mencukupi sungai ini, jami'a ahlihi, keseluruhan penduduk di sekitarnya, min ghairi taksirin, tanpa ada kekurangan ya.
Nah, maka dalam kondisi demikian maka faya juzu maka boleh likulidhi ardin bagi setiap orang yang memiliki tanah ya, maksudnya tanah pertanian, min ahlihi dari ahli, maksudnya penduduk di situ, ayak khuda untuk mengambil minhu dari sungai kecil, tapi dalam ini mengambil apa, syurba ardhihi, pengairan tanah pertaniannya. Jadi karena tidak ada isu mengenai scarcity, tidak ada isu kelangkaan, meskipun sungainya kecil tapi karena dia dalam, tidak ada isu kelangkaan di situ, maka boleh di situ untuk mengairi tanahnya fi waqti hajatihi, pada saat dia membutuhkan ya. Wala yu'aridu, dan tidak boleh menentang ya, ba'dhuhum, sebagian penduduk di situ, ba'don, pada sebagian yang lain ya, karena semuanya punya hak yang sama ya. Sungai ini merupakan, karena ini sungai yang alami diciptakan oleh Allah, maka sungai ini sifatnya commons ya, jadi siapapun boleh menggunakannya. Nah ini nanti akan berbeda kalau sungai itu dibikin oleh manusia, nanti akan ada penjelasannya ya. Fa'in aroda, maka jika menginginkan kaumun, satu kelompok, ayastah, mengalirkan ya, membuat keluar, artinya mengalirkan ya, minhu dari air kecil tapi dalam tadi itu, nahron, saluran air, kanal gitu ya, irigasi sekundernya mungkin gitu ya, tersiernya ini ya, karena sudah langsung ke lahan, yusaku, yang dia mengairi, ilro, ke lahan pertanian yang lain. Nah ini ada situasi lain, ini ada situasi lain. Jadi yang pertama tadi, tidak boleh dicegah penduduk yang ada di situ untuk memanfaatkan air yang ada di situ, karena airnya cukup tersedia, mencukupi. Jadi meskipun dia sungainya kecil tapi dia dalam, jadi volumenya banyak. Nah, tetapi bagaimana kalau tidak dialirkan ke lahan pertanian yang lokasinya berbeda dari penduduk? Jadi ini sudah mencakup wilayah yang lebih luas ya. Nah, jadi ini situasi lain yang hendak dijelaskan oleh Imam Mawardi ya. Fa'in aroda, maka jika menghendaki kaumun, satu kaum di luar penduduk lokal di situ, ayastahriju, untuk mengeluarkan air, minhu dari sungai kecil tapi dalam tadi, nahron, satu saluran, yusaku, yang diairi, ila ardin ukhra, ke lahan pertanian yang berbeda, yang di luar kampung itu misalnya, au yaj'alu ilaihi, atau dia hendak menjadikan ke sungai tadi, maghidhonahrin, saluran penghubung ke sungai akhoro yang lain. Jadi ada kanal lain, lalu dia ingin menyodet supaya air dari yang kita bahas tadi itu, air dari sungai kecil tapi dalam itu bisa mengalir sungai yang berbeda itu. Nah, bagaimana jika begitu? Nudhiro, maka dilihat dulu ya, diobservasi dulu. Jadi kalau tidak bisa langsung dibawa, tidak bisa, tetapi nudhiro, ditimbang-timbang dulu, diobservasi dulu. Karena maka jika ada dalika, hal itu ya, jadi orang membuat aliran sungai ke lahan pertanian di luar daerah itu, jika hal itu itu membahayakan, artinya merugikan ya, di ahli hadzan nahri, terhadap penduduk yang ada di sekitar sungai ini, muni'a, maka dilarang kaum tadi minhu, dari melakukan tindakan itu. Jadi ditimbang-timbang dulu nih, apakah kapasitas airnya itu mencukupi kalau itu juga dimanfaatkan oleh
penduduk di luar penduduk yang di sekitar sungai itu. Wa illam yadhurra, dan jika tidak merugikan, tidak membahayakan, bihim kepada ahlu hadan nahar ya, penduduk di sekitar sungai ini, lam yumna, maka tidak dilarang ya. Karena pada dasarnya siapapun boleh mengakses sungai yang sungai itu sifatnya alami ya, berasal dari ciptaan Allah. Tidak ada investasi tenaga atau harta apapun dari seseorang untuk membangun sungai itu. Maka pada dasarnya dia sifatnya adalah the commons. Hanya saja kalau ketersediaannya tidak sebanyak sungai besar, maka ada hak prioritas ya. Nah, prioritasnya tentu diberikan kepada penduduk yang ada di sekitar sungai itu gitu ya. Nah, mungkin ini juga bisa kita kontekstualisasikan ya dengan kondisi sekarang ya. Misalnya ada isu air pegunungan itu diambil untuk penggunaan di luar kebutuhan penduduk di sekitar mata air itu misalnya ya. Misalnya untuk air kemasan atau untuk kebutuhan di kota. Nah, ini tentu semestinya di pendapat fikih airnya Imam Mawardi ini, hak prioritas harus diutamakan kepada penduduk yang ada air, sumber air itu ya. Nah, kalau pihak lain tidak merugikan mereka, maka ya tidak masalah. Tetapi kalau sampai kemudian membuat kebutuhan warga di sekitar sumber air itu terancam, ya tentunya tidak boleh ya, tentunya melanggar itu tentunya. Nah, ini yang kedua, yang pertama ya. Lalu jenis yang kedua dari sungai kecil. Waldor busani, adapun jenis yang kedua, ayas takila, itu jika sedikit ya, kolil ya, yastakila sedikit, ma'uha dan nahri, volume air dari sungai ini. Wala ya'lu, dan tidak mencukupi lisyurbi, untuk irigasi. Jadi syurbun di sini artinya meminumi lahan pertanian sebetulnya di sini konteksnya. Jadi ini sebetulnya lisyurbi bukan dalam arti minum, tetapi dalam arti irigasi ya. Wala ya'lu, dan tidak cukup tinggi ya. Maaf, tadi saya mengartikan ya'lu kok cukup dalam ya. Maksud saya tidak cukup tinggi lisyurbi untuk digunakan irigasi, illa bihasbihi, kecuali dengan membendungnya. Jadi karena sungai kecil ini volume airnya sedikit, maka dia tidak di tebing sungai atau antara permukaan tebing sungai dengan airnya itu cukup dalam gitu ya, sehingga permukaan airnya kalau digunakan untuk mengairi harus dibendung dulu supaya permukaan airnya naik, dan dari situ kemudian nah, kalau yang pertama tadi sungai kecil tetapi volume airnya cukup besar sehingga dia cukup tinggi permukaan dialirkan. Jadi ini jenis yang kedua, yaitu sungai kecil yang permukaan airnya tidak cukup tinggi sehingga kalau mau digunakan untuk irigasi maka dia harus dibendung terlebih dahulu. Falil awali, maka untuk langkah yang pertama, min ahlin nahri, dari penduduk yang ada di sekitar sungai itu ayat tadi'ah, hendaknya dia memulai bihasbi, dengan membuat konstruksi damnya ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh penduduk di sekitar sungai itu untuk guna pengairan lahan pertanian, membuat dam dahulu. Nah, jadi di sini sudah ada kombinasi antara sifat alami dari sungai dengan sifat campur tangan manusia ya. Jadi ada
ada investasi tenaga yang harus dicurahkan supaya sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan, yaitu di sini dengan membuat dam itu. Dan tentu saja ya investasi yang lain ya, karena butuh uang dan segala macam. Kias-kias supaya dia bisa mengairi ardohu, lahan pertaniannya, hatta taktafia, sehingga mencukupi lahan pertaniannya itu, minhu, dari sungai tadi, watar tawiyah, dan ya mencukupi juga ya. Nah jadi hal pertama harus di dam itu, dan tentu saja dam itu akan dimulai dari lokasi yang paling dekat dengan sungai itu ya, khususnya sungai yang di bagian agak atas ya, upstreamnya. Nah kalau itu sudah di dam, maka air bisa naik permukaannya dan kemudian bisa dialirkan keluar, lalu bisa dimanfaatkan sampai lahan yang lokasinya berada di upstream gitu ya. Sumayah bisau, lalu sisa air lagi, Sumaya Bisau lalu membendung lagi pada air sisanya tadi, orang-orang yalihi yang berikutnya, artinya yang ada di bawahnya, downstream ya. Hatta yakuna, sehingga ada akhiruhum, paling akhirnya ardon, dari sisi lahan pertaniannya itu, akhirohum habsan, itu juga pihak paling terakhir yang membuat dam ya. Jadi ada dam-dam yang lebih berikutnya gitu ya, supaya airnya bisa dikelola ya. Ini ingat saya pada negeri Belanda ya, yang damnya itu berlapis-lapis seperti itu juga ya. Nah tentu ini adalah teknologi yang ya tersedia pada saat itu. Belum ada pompa air ya yang sifatnya elektrik seperti sekarang gitu ya. Dan kalaupun ada pompa, tentu memanfaatkan kekuatan alam ya, misalnya angin gitu ya, dan semacamnya ya. Rawa meriwayatkan Ubadah ibnu Somit, putra Somit, anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qadha, itu memutuskan ya. Jadi ini ada sengketa di antara para sahabat terkait pengairan gitu ya, tentunya di masa Nabi ya. Fi syurbin nahli, di dalam mengairi kurma. Nah, apa yang diputuskan oleh Nabi, annalil a'la, bahwasanya bagi lokasi kebun yang tinggi, yang lebih tinggi, yang ada di upstream gitu, ayyasroba, untuk apa, mendapatkan pengairan terlebih dulu sebelum yang lebih bawah gitu ya. Jadi karena tentu dulu untuk menyedot air pakai pompa air seperti sekarang, sehingga teknologi mungkin kan ya tentu sesuai dengan hukum alam ya, memanfaatkan hukum gravitasi. Jadi yang di atas lebih dulu daripada yang di bawah, dan bergiliran sesuai dengan konturnya ya. Coba kalau tidak diatur begitu, lalu yang di bawah membuat sodetan yang cukup panjang dari sungai langsung ke bawah, nah ini tentu bagian yang di atas pasti akan tidak terancam ya suplai airnya, dan tentu pengaturan airnya jadi kacau balau kalau semua orang dibolehkan melakukan seperti itu. Sumayur sila, kemudian mengalirkan alma'a, air, ilal asfali, kepada kebun yang lebih rendah, alladzi yalihi, yang ada di bagian berikutnya, kadalika, demikian seterusnya, hatta yang qadiyal arduna, sehingga tuntas seluruh lahan itu untuk diairi ya. Jadi di sini kita melihat adanya diskusi mengenai pemanfaatan air, dan kita lihat di sini bagaimana pertimbangan Imam Mawardi itu mengkombinasikan antara volume
ya, ketersediaan air dengan hak-hak prioritas dari orang yang lebih dekat, dan juga mempertimbangkan teknologi yang tentunya tersedia pada masa itu di dalam menjamin hak-hak orang-orang yang membutuhkan pengairan itu. Nah, kalau kita lihat juga diskusi ini sebetulnya ketika menjelaskan itu deskripsinya sangat visual sekali ya. Jadi kita juga bisa menikmati juga dari penggambaran itu. Jadi tidak diskusi yang sifatnya dogmatis gitu ya. Tapi sangat sangat empiris dan visual sekali deskripsinya. Sampai mana tadi? Dromayah bisuhu ya. Ini masih menjelaskan hadis Nabi ya, menjelaskan mengenai apa yang diputuskan oleh Nabi ketika menghadapi sengketa. Wa amma qadruma, adapun ukuran air yahbisuhu yang ditahan, minal ma'i ya, berupa air, fi ardihi, di lahan pertanian masing-masing orang ya. Ini kan kaitannya dengan distribusinya nih. Meskipun yang di atas dapat prioritas lebih dahulu, tetapi seberapa banyak air yang boleh masuk ke lahannya sebelum kemudian dia harus mengalirkan ke lahan yang ada di bawahnya. Jadi ini diskusi mengenai kadar atau ukuran air yang ditahan ya di lahan pertanian itu. Laqad rawa, maka telah meriwayatkan Muhammad bin Ishaq, Muhammad putra Ishaq, an Abi Malik, dari ayahnya Malik, bin Sa'labata, dari Sa'labah, putra Sa'labah, an abihi, dari ayahnya Abi Malik ya. Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qadha, itu memutuskan, fi wadi mahzur, di lembah mahzur ya, ada perkebunan yang disebut sebagai wadi ini, dan kemudian ada sengketa air di situ. Lalu Nabi memutuskan demikian ya, ayah bisa hendaknya menahan ya alma'a, air di lahan pertaniannya itu, ilal Ka'bah, ini sampai mata kaki ya. Jadi air yang masuk itu ya, itu kalau sudah mencapai mata kaki maka harus ditutup dari peta itu ya, untuk kemudian dialirkan ke peta yang berikutnya yang ada di bawahnya. Faidha balago, maka jika sudah mencapai air itu, ilal Ka'bah, ini sampai mata kaki, mengalirkan si pemilik lahan ilal ukhra, kepada lahan yang lain ya. Jadi ini diatur kalau sudah sampai di mata kaki airnya, maka haknya sudah berakhir ya. Dia tidak boleh lagi memanfaatkan air lebih dari batas genangan yang sampai di mata kaki. Waqala Malik, dan berkata Imam Malik, waqadha, dan memutuskan Nabi, fi saili Bathan, di saluran Bathan, ini lokasi yang lain ya, bimisri dalika, dengan semisal itu juga ya. Faqaddarahu, maka menentukan kadarnya Nabi, bil Ka'bah, ini sampai pada batas mata kaki tadi, genangannya. Nah, meskipun demikian tentu genangan sebatas mata kaki ini sifatnya proksi ya, artinya dia merupakan istilahnya sifatnya pedoman yang sifatnya umum gitu ya, yang tentunya di dalam pelaksanaannya tentu berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Walaisa hadzal qadha, dan tidaklah keputusan Nabi ini, walaisa hadzal qadha, dan tidaklah keputusan Nabi ini minhu, walaisa hadzal qadha, dan tidaklah keputusan minhu dari Nabi ini alal umumi, itu berlaku umum ya, berlaku universal, fil asmani, di semua masa, wal amkani wal buldani, dan semua wilayah. Jadi tentu saja Nabi memutuskan ini sesuai dengan kondisi spesifik yang dihadapi pada masa beliau, yaitu di wadi mana tadi? Mana tadi? Ya, di lokasi yang tadi sudah disebutkan tadi itu ya. Li'annahu muqaddarun, karena sesungguhnya itu muqaddarun itu dikira-kira, ditentukan bil hajati, sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi apa yang sifatnya hukum yang berlaku universal, qot'i gitu ya, tetapi ini sebetulnya adalah respon, koadaptasi gitu ya, kalau dalam bahasa bahasa teknisnya gitu ya, koadaptasi terhadap situasi-situasi yang dihadapi di tingkat lokal. Ini mohon maaf goyang-goyang ininya HP-nya. Waqad yakhtalifu, dan berbeda-beda, dan bisa berbeda-beda ukurannya tadi, artinya tidak harus selalu sesuai dengan genangan mata kaki itu, tapi bisa berbeda-beda. Min khamsati aujuhin, dari dalam 5 segi. Jadi bisa berbeda-beda dalam 5 segi, biikhtilafil ardhina, sesuai dengan perbedaan lahan pertaniannya ya. Jadi nggak selalu harus setinggi mata kaki, bisa saja lebih sedikit atau bisa saja lebih banyak. Nah, menurut Imam Mawardi ada 5 situasi di mana kemudian ukurannya ini bisa ditentukan secara, sebagian dari 5 situasi itu adalah ini ya, lahan yartawi, yang mencukupi bilyasili, dengan sedikit air. Jadi ada lahan yang kondisinya tidak membutuhkan banyak air ya, atau ya kondisi lahannya misalnya tidak terlalu kering gitu ya, sehingga dia tidak membutuhkan banyak air ya. Wa minha, dan sebagian lahan itu layar tawi, tidak mencukupi illa bil katsiri, kecuali dengan banyak air gitu ya. Jadi sebaliknya ya. Jadi situasi ini kemudian menentukan seberapa banyak air yang bisa dialirkan ke lahan seseorang. Jadi ini menentukan jenis haknya itu, seberapa besar haknya itu untuk memperoleh air ya, tergantung kepada lahannya. Jadi pertama ditentukan oleh jenis lahannya itu ya. Mungkin lahannya ada yang berpasir, nah itu kan pasti berbeda ya. Lahan yang liat dia bisa tidak porosif ya, maka dia bisa airnya bisa tertahan ya, jadi sehingga mungkin kebutuhan airnya tidak banyak. Tapi kalau lahannya berpasir, mungkin tuh kebutuhan airnya juga lebih banyak ya. Jadi mungkin gitu. Wasani, adapun hal yang kedua, situasi kedua yang harus dipertimbangkan untuk menentukan ukuran air yang boleh dimasukkan tadi, itu biikhtilafi mafiha, itu ditentukan oleh perbedaan apa yang ada di dalam lahan itu ya. Jadi ditentukan oleh tanamannya ya. Kalau tadi yang pertama ditentukan oleh tanahnya, yang kedua ini ditentukan oleh tanamannya. Fa inna lisyar'i, maka sesungguhnya bagi tanaman pangan, minasyurbi,
dari kebutuhan air kodron itu ada ukuran tersendiri. Nahli dan bagi pohon kurma, wal asjari dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon perkebunan lain, itu kodron juga ada ukurannya sendiri ya. Jadi tidak bisa disamakan ya kebutuhan air antara lahan pertanian pangan dengan misalnya kurma ya atau yang lain ya. Misalnya gandum ya dengan padi, tentu kebutuhan airnya beda ya. Padi itu satu jenis tanaman yang kebutuhan airnya besar ya, kecuali padi ladang ya. Itu padi dengan jagung ya. Kalau jagung justru tidak membutuhkan banyak air. Wasal itu adapun hal yang ketiga yang harus dipertimbangkan, itu bikhtilafis soifi wasyitai, sesuai dengan perbedaan musimnya ya. Apakah as-soif musim panas, kemarau ya kalau di kita, wasyitai atau musim dingin atau musim penghujan ya. Nah ini juga akan berimplikasi pada kebutuhan air yang berbeda. Fa'inna likulli wahidin, maka bagi setiap satu minas zamana ini dari kedua musim itu kodron ada ukurannya sendiri ya. Kalau musim panas mungkin membutuhkan air yang lebih banyak dibanding musim dingin ya. Warabi'u, dan yang keempat itu bikhtilafiha, menurut perbedaan tanah, fi waktu zar'i, pada saat menanam, wa qoblihi, dan sebelumnya ya. Jadi setiap tanaman itu ada karakteristiknya sendiri ya, di dalam kebutuhan airnya ya, baik pada saat sebelum ditanam, pada saat setelahnya. Jadi kebutuhan air pada setiap fase cultivationnya ini tentu akan berbeda-beda. Falikuli wahidin, fainalikuli wahidin, maka bagi setiap satu minal wakta ini dari kedua fase tadi itu, fase di dalam cocok tanam itu, kodron ada ukurannya sendiri-sendiri ya. Wal khamisu, adapun yang kelima, ini yang terakhir, kriteria atau pertimbangan yang kelima di dalam menentukan kebutuhan air, itu bikhtilafi halil ma'i, tergantung pada perbedaan kondisi airnya itu. Jadi tanahnya, lalu tanamannya, lalu musimnya, lalu fase-fase cocok tanamnya. Maka yang terakhir ini tergantung kondisi airnya ya. Fi baqaihi, di dalam kelancaran alirnya, wangqitaihi, dan terputus-putusnya ya. Jadi air itu ada yang lancar gitu ya, ada yang pasokannya itu agak sedikit ya pada waktu-waktu tertentu ya. Yang surut ya, mungkin tergantung musim juga gitu ya. Jadi itu berbeda-beda. Fa'inal mungqati'a, maka sesungguhnya untuk air yang terputus-putus itu, yang yang tidak lancar ya, itu yu'khadhu minhu, diambil dari tidak lancar itu, yang terputus-putus, sesuatu yadakhiru, yang dapat disimpan. Jadi untuk air yang sifatnya terputus-putus itu, maka ya ukurannya itu apa yang dapat disimpan dalam periode waktu tertentu gitu ya. Mungkin ini pembagiannya menurut waktu. Waddaimu, adapun air yang sifatnya kontinu putus, maka yu'khadhu minhu, diambil dari sungai yang sifatnya kontinu itu, ma yusta'malu, apa yang diperlukan, apa yang digunakan. Jadi berbeda-beda ya. Jadi pesan yang diberikan oleh Nabi tadi tentu saja menjawab kebutuhan spesifik, tetapi
kalau kita lihat di sini ada banyak situasi yang kemudian menuntut ukuran yang berbeda-beda. Falikhtilafihi, maka karena perbedaan ukuran ya, ukuran kebutuhan air ke semua kriteria al-khamsati yang 5 ini, maka lam yakun, tidak mungkin tahdiduhu, menentukan ukuran air, bima qadhahu, dengan apa yang sudah diputus, bima qadhahu, dengan suatu yang telah memutuskan Rasulullah SAW fi ahadiyah, pada salah satunya. Jadi tidak mungkin pada salah diputuskan hanya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Nabi, yaitu setinggi mata kaki. Wakana, dan ada ukuran itu, mu'tabaron, itu mestinya ditentukan bil urfil ma'luti, dengan tradisi yang disepakati, indal hajati, ketika ada kebutuhan ilahi pada air itu ya. Jadi tentu saja harus keputusan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi tadi, menyangkut perbedaan jenis airnya, perbedaan jenis komoditi yang ditanam, perbedaan musim, perbedaan kontinuitas pasokan air ya, dan segala macam itu. Nah, sehingga keputusan-keputusan itu mengenai ukuran hak setiap orang memperoleh air itu harus disepakati sesuai dengan kebiasaan yang ada. Falau sako, maka jika mengairkan, rojulun ardohu, pada lahan pertaniannya, au fajjar, membuat saluran kanal untuk melancarkan air itu ya. Fasala, maka kemudian mengalir ya, min ma'iha, dari air yang tadi dialirkan, ila ardi jarihi, kepada lahan pertanian tetangganya ya. Jadi tadi bicara mengenai kadar maksimal untuk mengalir lahan, itu ditentukan oleh 5 hal tadi. Maka ini ada situasi bagaimana jika seseorang mengalirkan ke lahannya sendiri, tetapi kemudian dia tidak bisa mengendalikan air itu, karena dulu teknologinya kan pasti tidak sesempurna sekarang ya, baik dalam konstruksi irigasi dan segala macam, sehingga airnya itu luber sampai ke lahan pertanian tetangganya. Fawarrokoha, maka lantas menenggelamkan air tadi itu kepada lahan tetangganya. Nah, bagaimana jika kondisinya demikian ya? Maka lam yadman, maka tidak mengganti rugi si orang tadi ya, karena ini bukan kesengajaan dan dia melakukan sesuatu yang wajar ya, mengalirkan dari sungai ke lahannya sendiri, tapi dia kemudian tidak mampu mengendalikan sehingga airnya itu melimpah ke lahan pertanian tetangganya dan bahkan kemudian menenggelamkannya. Li'annahu, karena sesungguhnya orang tadi itu tasorofa, itu berbuat fi milkihi, pada tanahnya sendiri, tanah yang dimilikinya sendiri, bimubahin, dengan dibolehkan, yaitu mengalirkan air ya. Jadi bukan karena kecerobohan ya, bukan karena apalagi kesengajaan, sama sekali bukan. Ya mungkin teknologi pada waktu itu bisa sepenuhnya mengendalikan air. Mungkin kalau dalam situasi sekarang sudah berbeda, bisa dikenai pasal kelalaian barangkali ya, yang kemudian merugikan tetangganya. Fa'in ijtama'a, maka jika terkandung ya, fi dzalikal ma'i, pada air yang dialirkan itu, samakun, air yang dialirkan melimpah ke lahan tetangganya itu ada ikannya,
Kanasani maka ada orang yang kedua, maksudnya tetangganya tadi. Ahako itu lebih berhak bisoidihi untuk mengambil ikan tadi minal awali dari yang pertama ya. Li'annahu karena sesungguhnya orang yang kedua itu memanen min milkihi dari tanah yang dimilikinya ya. Jadi luberan air kan masuk ke tanahnya, lalu di dalam air yang masuk ke tanahnya itu ternyata ada ikan, maka dia lebih berhak untuk mengambil ikan itu, dan bukan orang pertama yang mengalirkan, meskipun orang itu yang mengalirkan ke situ dan kemudian ikan masuk di situ, tapi menurut Imam Mawardi yang lebih berhak mendapatkan ikan itu adalah orang yang kedua ini ya, karena lokasi dari ikan itu berada di tanahnya sendiri. Demikian yang bisa saya baca pada kesempatan kali ini. Ini memberikan gambaran pada kita betapa perhatian pada air itu sangat tinggi di masyarakat sana ya, di Timur Tengah. Tentu saja sangat terkait dengan arti penting air ya di sana. Nah, di kita sendiri di negara malah kadangkala malah lalai ya, melimpah, sehingga kepedulian, perhatian, etika ya, pengaturan hak, bahkan juga klasifikasi tidak sedetail kita baca di sini ya. Dan dari pembacaan ini ya, saya rasa ini penting juga untuk menjadi pelajaran untuk konteks kita di sini. Nah, itu tadi yang sudah kita baca. Jadi itu baru menjelaskan dua jenis dari air sungai ya. Jadi air sungai yang besar yang bersifat alami ya, tidak dibikin oleh manusia. Lalu yang kedua adalah air sungai yang alami tetapi kecil gitu ya. Nah, pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan dengan membahas bagian yang ketiga, yaitu sungai-sungai yang berasal dari hasil konstruksi manusia ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Ya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.